minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Aku berharap kalian masih sehat, masih bisa beribadah, masih bisa melakukan segala apapun, amin, tanpa kekurangan suatu apapun, amin, amin. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami masih bisa jalani kehidupan kami Tuhan, masih bisa Kau beri kesehatan, kami juga masih bisa lakukan segala apapun tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Siapkan hati kami, siapkan jiwa kami. Biarkan kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu melalui rekaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Kemenangan darimu. Haleluya. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal lagi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam meski dalam kesesakan itu, kami percaya di dalam tangan-Mu ya Tuhan.
katakan lagu ini dengan semangat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, hanya dari Engkau saja itu. Aku punya Tuhan yang besar, hanya namamu Tuhan yang telah berjanji. Engkau berjanji kepada setiap kami dan Engkau pasti menggenapi ya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, sungguh ajaib namamu. Kami serukan namamu, karena Kau yang layak.
Tuhan. Kuasa-Mu ada bagi setiap kami. Kau selalu ada bagi setiap kami. Kau jamah setiap kami selama ini Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan, kami bisa hidup sampai sekarang. Kami bisa menjalani walaupun di tengah pandemi ini Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Kau pasti selalu ada bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
sertai langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Katakan kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji nama-Mu mulai dari awal, tapi kini tiba saatnya kami untuk menyorak-nyorakkan suara kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi dalam menyembah Engkau. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Segenap hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, Tuhan ada dalamku. Aku memuji, bangkit suara dan bernyanyi, aku ada dalammu Tuhan. Cita di hati, katakan terbesar dan termulia. Ajar semua perbuatanku, besar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Katakan segenap hati aku memuji.
siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan katakan dari hari-hari. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Dari hari ke hari, tak pernah tertunda. Kesetiaan tak limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, namamu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidup, selalu menggantungkan tanganku. Katakan dari hari ke hari. Hidupku dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan setiamu Tuhan, namamu tak pernah dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari biar musik memuji Tuhan. Semua katakan wuh. Yang bisa pujian ini sebentar lagi katakan sama-sama oh. Oh, oh, oh. Rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu memegangi, selalu pegang erat tanganku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan saja. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk siap-siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan sebuah pujian. Mari kita katakan Allah kita itu Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita berjalan di tengah kekelaman, tapi yakinlah Tuhan selalu ada. Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Katakan.
Engkaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi katakan. Sekalipun ku berjalan lembah, tanganmu selalu menomahku. Tanganmu selalu menolong Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku ya Tuhan. di sisi. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau Beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. sungguh terbukti Di sepanjang hidup kami ya Tuhan. sepanjang hidupku. Selamanya Ku kan setia melayani, mengasihimu. tiada Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan segenap hatimu katakan pujian ini. Kau Allah yang berjanji. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu.
Engkau adalah Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan sekarang Tuhan, kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Engkau sendiri Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan Engkau dan kami siap untuk diubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Adik Sansan yang sudah memimpin worship kita, praise kita pada malam hari ini. Oke, semua sudah siap? Siapkan Alkitabnya ya, jangan lupa boleh sih pakai iPad or pakai tab or pakai HP, tapi tolong di silent ya, jangan sampai ada cening notifikasi atau segala macam hal yang mengganggu pemberitaan firman pada pagi, siang, sore, malam. Kapanpun itu teman-teman melihat. Oke, sekarang nih ya kita akan membahas tentang kelemah lembutan lagi. Karena bulan ini kita membahas tentang kelemah lembutan. Jadi dari minggu pertama Ivi, Yeri, dan Sansan sudah membahasnya. Dan sekarang bersama Ceria lagi. Sudah lama tidak bertemu dengan Ceria ya. Oke, sekarang ini aku mau mengutip tentang arti kelemah lembutan yang sudah disampaikan oleh saudara Sansan minggu lalu. Oke, bisa ditayangkan? Multimedia, karena aku juga nggak hafal sih jadi aku mau baca. Oke, lemah lembut justru berarti menunjukkan kita ini memiliki kekuatan. We have the power, we have the strength. Dan memiliki kelebihan untuk menguasai kekuatan kita. Serta tidak menyalahgunakan kekuatan kita, melainkan kita dapat menggunakan kekuatan kita dengan bijak. Ya, sorry dari depan sini nggak kelihatan, jadi harus ngeliat di sini. Oke. Nah, oke, jadi intinya nih ya, kita nih punya hak, kita ini punya kekuatan, kita bisa menggunakan kekuatan kita ini untuk membela diri kita, tapi tidak kita gunakan karena kita ini yang terakhir, kita menggunakan kekuatan kita itu dengan bijak, jadi bukan dengan perasaan. Nanti next time kalau ada waktu dan dipersilakan oleh Tuhan untuk menyampaikan khotbah tentang feelings, ini penting banget ya buat kita anak muda semua agar hidup tidak dipimpin oleh emotions, feelings gitu. Jadi dari pengertian yang teman-teman lihat di depan ini, aku mengambil satu contoh cerita dari kisah Daud. Ya, dari kisah Daud, tahu semua ya kisah Raja Daud. Raja Daud ini di Alkitab di 1 Samuel berapa gitu aku lupa. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, Tuhan bilang kalau si David was the man after God's own heart. Gitu bahasa Inggrisnya. Ya, tolong ditunjukin ya. Nah, jadi apa sih maksudnya dikatakan David was the man after God's own heart? Jadi ini, David was very hungry. David was very hungry for God. Jadi situ gak ada tulisan very ya, tapi menurut aku dari apa yang aku bacakan ini, dia tuh bener-bener haus banget sama Tuhan, lapar banget sama Tuhan. Jadi dia kejar Tuhan terus. David, he was hungry for God, he sought after God. Jadi dia terus mencari Tuhan. He had a passion for spiritual things. Dia tuh punya passion yang membara banget untuk hal-hal spiritual yang berhubungan dengan spirit ya, dengan roh. And he tried to please God despite his failures. Dia sadar dia tuh manusia dan dia gampang banget jatuh dalam dosa. Tapi dia itu tidak membuat dia berhenti untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu ciri-ciri dari perkataan the man after God's own heart. Jadi pengertian selanjutnya, ini aku Google ya. Nanti aku akan artikan ke dalam bahasa Indonesia buat teman-teman yang bingung dengan bahasa Inggris ini. Being a person after God's own heart, jadi orang yang hatinya itu mengejar hatinya Tuhan ya. Contohnya kayak aku, hatiku ini mau mengejar hati Tuhan itu gimana sih artinya? Means that your life is in harmony with God. Jadi hidup kita itu satu jalur secara harmony. Jadi secara harmoni gitu ya bahasa Indonesianya. Your life is in sync with God. Ya, jadi sync. Jadi kayak menyatu sejalur. What makes him sad, what makes God sad, make you sad. Jadi apa yang membuat Tuhan sedih will make him sad. What makes God sad will make you sad. Kamu akan sedih kalau Tuhan sedih. What's important to him is important to you. Apa yang penting buat Tuhan itu pasti penting buat kamu. Seperti Daud ya, dia tahu penting banget untuk hidup sesuai kehendak
Tuhan, kehendak Allahnya. Jadi itu penting buat Tuhan dan itu menjadi hal yang sangat penting juga buat si Daud. When he tells you go to go one way, jadi satu jalan ini kamu jalan di sini ya nak, katanya Tuhan. And you trust him and follow. Jadi kamu percaya sama arahan Tuhan dan kamu mengikuti jalan sini ya. Duh Tuhan, kok jalanannya banyak kerikil, jalannya kok sempit, grenjel-grenjel, pokoknya nggak enak. Tapi aku percaya sama Tuhan dan aku akan mengikut Tuhan. Itu artinya ya. Nah, jadi kita akan bahas itu. Mari kita buka di 1 Samuel pasal 24. Jadi pembacaan Alkitab kita agak banyak ya. Tapi langsung to the point kok aku. Jadi waktunya nggak terlalu banyak habis. Oke, 1 Samuel pasal 24 ya. Ini judulnya tentang Daud membiarkan Saul hidup. Tadi ingat ya, teman-teman ingat banget kan arti dari kelemah lembutan yang disampaikan oleh saudara Sansan minggu lalu. Kita punya power, kita punya strength, kita punya hak untuk membela haknya kita. Tapi kita tidak menggunakan kekuatan itu dengan sembarangan. Tapi kita gunakan dengan bijak ya. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Nah, ayat yang kedua. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Jadi ada yang combe nih sama si Saul tentang si Daud. Tahu kan ya cerita ini tentang gimana Saul tuh iri hati banget sama si Daud karena Daud itu dipenuhi Roh Kudus, dia bakal jadi raja dan dia lebih hebat daripada Saul. Jadi Saul iri, jadi dia mau membunuh Daud supaya tidak ada kompetisi gitulah dalam hidupnya si Saul. Tapi itu sebenarnya dalam pikirannya dia sendiri sih, Daud gak mikir kayak gitu loh. Di dalam hidup kita ya guys, kita tuh gak mungkin menjadi satu-satunya orang yang paling hebat. Ya, pasti ada yang lebih hebat, ada yang lebih cantik, ada yang lebih oke, ada yang lebih wow. Tapi kita nggak boleh dong membandingkan diri kita dengan mereka. Oke, itu another khotbah ya. Lanjut. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Tunggu, penting banget ya kita untuk membaca Alkitab itu secara kronologi ya benar. Jadi dari event ini ke event ini ke event ini. Jadi sebelum 24 di pasal 23 nggak usah dibuka. Aku jelaskan secara singkat. Di pasal 23 itu si Saul itu juga mengejar Daud. Ya, Saul mengejar Daud mau mateni si Daud. Tapi Tuhan itu memberikan pertolongan buat Daud. Tiba-tiba nih si Saul waktu ngejar si Daud, Daud sudah lari-lari. Terus tiba-tiba ada orang datang ngomong Saul, wis mandek, stop. Kita harus balik ke Israel karena Israel lagi diserang orang Filistin. There, Tuhan menolong. Udah pergi nih, Daud langsung, oh puji Tuhan terima kasih aku udah bebas dari kejaran Daud. Udah selesai tuh Filistin perang, udah menang tuh mungkin ya. Udah selesai, si Daud masih kejar lagi. Pernah gak sih teman-teman itu dalam situasi sebel nih sama orang ini, si A nih ya. Entah sebelnya karena apa ya, gak tahu deh. Pokoknya kalian punya alasan sendiri, kita semua pasti punya orang yang membuat kita tuh sebel. Sebel, marah, sakit hati, benci dan lain sebagainya. Semakin kita sebel sama orang itu, semakin orang itu mengganggu hidup kita, semakin dia tuh sering muncul gitu loh. Dia lagi, ketemu terus. Kenapa ya kayak gitu? Kita baca lagi selanjutnya. Di ayat yang keempat, dikejar lagi nih dia. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Jadi nih bayangkan nih, kalau misalnya kita membaca ini kadang-kadang kita harus pakai imajinasi ya. Karena aku guru sekolah minggu nih kalau aku ngajar nih mesti pakai gerakan-gerakan yang aneh. Jadi gini, anggap aja ini gua ya. This is Saul. Saul nih masuk. Jadi dia kan pasti bawa, tadi kan tentara-tentaranya kan banyak banget ya yang ikut sama dia. Waktu dia masuk ke dalam goa itu, goanya memang gede sih. Dan mereka tuh di ujung sana, si Daud dan semua konco-konconya. Mereka tuh sembunyi, diam. Dan mereka tuh tahu Saul itu masuk, karena Saul kan bawa tentaranya kan. Jadi pasti berisik kan, krok gitu lah mungkin ya. Mampus Saul masuk. Jadi mereka tuh pasti tahan napas, jadi kayak gini, anggap aja kita sedang menonton film thriller ini ya. Kita nonton film thriller, ada anak kecil atau siapa gitu, dikejar sampai pembunuhnya, terus sembunyi di dalam
di mana, di bawah kasur kayak di kamar kayak, terus pembunuhnya datang masuk ke dalam kamar itu, pasti kita kan derdek kan, mampus gimana nih mampus ya, itu mereka juga merasakan hal yang sama kayak gitu, mampus. Coba bayangkan ada salah satu konconya Daud, misalnya ini maaf tiba-tiba bersin, lah habis. Atau ada salah satu temannya nggak sengaja, sorry, kebelet kentut, terus nggak sengaja kentut gitu misalnya, terus ketahuan deh. Nah itu mereka tuh benar-benar di dalam kesesakan yang gak bisa diomongin deh. Karena aku sendiri belum pernah ada di posisi ini ya. Kalau misalnya posisi kayak disakiti, kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitu tuh sudah biasa sih. Tapi kalau sampai dikejar-kejar karena mau dibunuh itu gak pernah. Coba teman-teman bayangin, teman-teman menjadi aktor atau aktris di dalam film thriller yang sedang mau dibunuh oleh seorang psikopat. Kalian dikejar-kejar dan psikopat itu masuk ke dalam kamar kalian di mana kalian bersembunyi, wes kayak gitu dah. Tapi rupanya waktu si Saul masuk itu, rupanya dia tuh buang hajat, sorry rupanya dia lagi pupuk. Gini, kalau teman-teman mengimajinasikannya ya, kayak Tuhan itu kayak gini loh, Noh silakan deh kamu mau apain musuhmu nih. Aku udah kasih waktu buat kamu, dia lagi pupuk tuh. Langsung kamu, kan bisa dari belakang langsung. Nah, tapi nih, nah seperti tadi yang kita bilang ya, David was the man after God's own heart. Lanjut kita baca di, tadi sampai mana ya? Ayat yang kelima ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Jadi salah satu temannya Daud ini, sahabatnya, it's time to get revenge. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Yes, ini waktunya kita balas dendam. Nah, kita kan pasti ada saat-saat seperti itu ya, diperhadapkan untuk kita balas dendam. Entah kita membalas dengan perkataan, membalas dengan perbuatan. Lanjut. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ujung jubahnya itu loh, ujung jubahnya dipotong secara diam-diam. Tapi kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Kenapa berdebar-debar? Kalau misalnya teman-teman hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pasti teman-teman tahu artinya berdebar-debar itu gimana. Waktu kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, atau melakukan sesuatu hal yang cukup mengerikan atau berdosa, kita pasti akan berdebar-debar. Seperti inilah yang dirasakan oleh Daud. Tapi kenapa sih dia kok berdebar-debar? Padahal kan dia cuma potong ujung jubahnya Saul. Kenapa ya? Ayat kecil jawabannya, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Masih dia bilang Tuhan, padahal nih Tuhan brengsek banget loh, sorry ya. Kepada orang yang diurapi Tuhan yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sekarang coba kita sedikit shift cerita ini diganti dengan kehidupan kita. Ya, kita relate cerita ini dengan kehidupan kita, kita hubungkan ya. Semua kita pasti menghadapi masa-masa gak enak ya sama seorang sahabat kita, walaupun gak semua dari kita pernah merasakan apa yang dirasakan oleh si Daud. Nyawanya itu hampir diambil sama mertuanya sendiri karena iri, cuman karena iri hati hal yang sepele itu. Mungkin kita pernah ngerasa kalau misalnya anak muda sih ya ini biasanya ditikung sahabatnya atau temennya ngerebut pacarmu misalnya, itu kan udah sakit ya, sakit banget di sini semua sakit banget. Apalagi kita sayang banget sama pacar kita percaya sama dia, lah kok DE sama yang lain. Nah itu contohnya ya kalau misalnya kehidupan anak-anak muda kayak gitu. Atau apalagi kita disakiti oleh orang tua kita. Kita mengalami abuse. Aku nggak tahu ya teman-teman kalau misalnya ada yang mengalami abuse dari orang tua sendiri atau mungkin orang tua tiri. Abuse itu tidak selalu harus fisik ya. Nggak harus fisikal tapi juga dari perasaan. Jadi dari perkataan orang tua, dari perbuatan orang tua nyakitin banget hati kita. Itu biasanya sama aja dengan ini,
ya, hampir sama dengan ini, sakit hati dan bingung. Padahal tuh gak ngapa-ngapain, Daud itu gak ngapa-ngapain. Daud tidak melakukan sesuatu hal yang membuat Saul harus membenci dia. Tapi Saul membenci dia tanpa alasan, ya cuma gara-gara iri hati itu doang kan. Tapi kan Daud gak ngerti. Nah, kalau kita ada dalam posisi Daud, apa yang kita lakukan? Coba kita sama-sama renungkan. Apa yang akan kita lakukan kalau kita ada di posisi Daud? Kalau kita diperhadapkan dengan seseorang yang menyakiti hati kita, sangat menyakiti hati kita, bisa enggak kita bilang Tuhan? Masih bisa enggak kita menghargai orang itu? Masih bisa enggak kita menatap wajahnya senyum? Mungkin bisa. Ya gitu toh, atau gitu. Ya kan? Gak mungkin kita benar-benar bisa melihat sesenyum dan tetap mengasihi orang itu. Susah karena kita manusia. Kita punya ego dan seperti yang pengertian kelemah lembutan, kita tuh punya kuasa, punya kekuatan, punya hak untuk membela perkaranya kita. Daud juga begitu, tapi dia tidak menggunakannya. Dia menggunakannya dengan bijak. Dia berpikir Saul ini sebagaimanapun jahatnya dia, sebagaimanapun brengseknya dia tetap papa mertuaku dan dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Dia sadar akan hal itu, dia tahu banget. Dan satu hal sih yang teman-teman harus tahu ya, kita flashback ke 1 Samuel pasal 16. Ini satu ayat yang cukup mendasari bagaimana si Daud ini benar-benar lemah lembut. Dia tidak menyalahgunakan haknya, kekuatannya, kemampuannya dia untuk membela perkaranya dia. Ya. 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Diurapi ya si Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, from that day on, dan seterusnya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sebelum dikejar-kejar nih ya, si Daud ini sebenarnya itu sudah diurapi menjadi raja loh. Dan dia tuh sudah berhak loh ya untuk duduk di atas tahtanya si Saul, ya, duduk di atas tahtanya si Saul menjadi raja menggantikan Saul karena dia udah diurapi. Ini di ayat 16 sudah benar-benar tertulis dia sudah diurapi Tuhan, dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Dia bisa untuk mengalahkan Saul karena dia, 1, dia udah diurapi. 2, dia punya roh Tuhan. 3, dia tahu Tuhan di pihak dia. 4, dia punya pengikut-pengikut yang berkuasa untuk membela dia dan mengambil nyawanya si Saul. No, tapi dia tetap tidak melakukan itu. Dia nggak melakukan itu walaupun teman-temannya bahkan bilang, sini aku aja yang pateni deh. Tapi dia tetap gak mau, buktinya dia juga ngomong kan sama teman-temannya, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita nih, sorry ya, kita gak mau balas dendam sama dia yang nyakitin hati kita, gak mau. Karena kita gak mau get our hands dirty, kita gak mau tangan kita kotor untuk membalas kepada dia. Kita gak mau orang bilang, itu loh Ceria balas si itu yang nyakitin dia, ya ampun dek balas dendam. Gak mau, kita gak mau reputasi kita jelek. Jadi kita bisa pakai orang di sekitar kita, teman kita, sahabat kita pasti akan bela kita dong. Sini aku aja yang balas dendam sama dia. Atau kita balas dendamnya dengan cara licik. Kita bisa menghancurkan hidupnya dia dengan perkataan kita di belakangnya dia. Hal-hal yang jelek, gosip. Kita bisa gosipin tentang orang itu, atau kita bisa suruh teman kita untuk menghancurkan kehidupan dia. Jadi kita nggak ikut-ikut, tapi yang penting hidupnya dia hancur, walaupun bukan kita yang menyebabkan. Tapi sahabat kita misalnya, sama seperti Daud. Tapi Daud tidak begitu. Jadi aku harap juga teman-teman tidak seperti itu ya. Ups. Oke, lanjut di ayat yang ke-9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembahnya. Ya, jadi dia waktu melihat Saul, dia itu malah sujud menyembah si Saul ini. Bisa enggak teman-teman sujud menyembah musuh?
orang yang mencekno itu, yang udah nikung, yang udah ngambil duitmu, yang udah mengkhianati kamu, yang udah nyakitin hatimu, hancurin hatimu, bisa enggak kamu sujud di depannya dia? Di kakinya dia loh, ini bisa nih. Ayat yang ke-10, 1 Samuel 24 ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Itu dia, aku merasakan sayang kepadamu. Bisa enggak kita sayang sama orang brengsek itu? Hah? Bisa enggak? Oke, lanjut. Aku tidak akan menjamah Tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dia ngomong, dia sadar Tuhan tuh kasih nyoh. Silakan balas dendam. Silakan perbuat kepada dia apa yang kau diperbuat kepadamu. Tuhan ngetes nih hatinya si Daud. Dia ngelakuin itu enggak? Dia balas dendam enggak? Tapi dia tahu dalam hatinya, oh jangan deh kalau aku balas dendam ini pasti akan mengecewakan Tuhan. Kan hatiku kan miliknya Tuhan. Hatiku harus sama seperti hatinya Tuhan. Jadi aku gak boleh balas dendam. Coba deh aku pikir, seandainya kalau Tuhan di pihak, Tuhan ada di my shoes, apa sih bahasa Indonesia, Tuhan ada di dalam kehidupanku ini, Tuhan bakal ngapain ya? Dia tahu apa yang membuat Tuhan sedih, itu akan membuat dia sedih. Dia jadi tahu kalau misalnya dia melakukan hal yang tidak pantas, melakukan dosa, itu akan membuat Tuhan sedih dan dia pun akan sedih. Jadi dia gak mau. Lanjut, ayat yang ke-12. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Aku ini gak mau balas dendam, Papa. Walaupun Papa mau ngambil nyawaku gitu intinya. Ayat yang ke-13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. There, itu dia alasan kenapa si Daud tidak mau balas dendam. Dia tahu Tuhan akan jadi hakimnya. Dia gak mau tangannya kotor membunuh orang yang menyakiti hatinya atau membuat hidupnya hancur. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia serahkan semua perkara kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berhak untuk melakukan segala sesuatunya. Ayat yang 14, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. First, dia tahu Tuhan adalah hakim. Second, dia bukan orang fasik. Aku tahu aku bukan orang fasik. Ya memang aku berdosa, aku hina, aku manusia, aku bisa jatuh dalam dosa. Tapi aku bisa memilih untuk tetap hidup menjadi orang benar. Tidak menjadi orang fasik. Jadi aku gak mau. Tanganku memukul engkau. Ayat 15. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutua saja. Aku ini loh gak ada apa-apanya dibandingkan Papa Saul maksudnya ayat 16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dengan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Perkatakan itu dengan iman kepada musuhmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suara muka itu ya anakku Daud. Kalau misalnya baca gini tuh kayak baca novel gak sih? Kayak drama deh. Baru sepersekian menit kamu mau bunuh. Sekarang Daud anakku, itu gak engkau. Kayak film di Indosiar kan. Oke, kita stop dulu sampai situ ya. Kita stop dulu sampai situ dan kita mau move ke Mazmur pasal 57. Mazmur pasal 57. Kita hanya baca ayat 1 sampai ke 4, kemudian ayat 10 sampai 12. Mazmur pasal 57 ayat yang pertama. Ini Mazmur apa ini? Nah, judulnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Jadi ini setiap hidupnya si Daud ini dia tuh nyanyi aja kerjaannya, memuji Tuhan aja kerjaannya ya.
Lanjut, kasihanilah aku, ya Allah kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Another alasan kenapa si Daud bisa lemah lembut. Karena dia selalu satu tadi ya. Dia tahu kalau Tuhan adalah hakimnya. Jadi Tuhan aja nanti yang akan ngejudge semua orang yang memperlakukan berlaku jahat sama si Daud sendiri. Kedua, dia tuh sebenarnya ada sayangnya loh. Kalau misalnya teman-teman baca tentang buah-buah roh, yang pertama apa buah rohnya? Sebutkan, kasih. Ya, kasih. Jadi dalam hatinya si Daud ini, walaupun si Saul ini jahat sama dia punya sayang. Kasih sayang, dia masih punya itu. Jadi dia bisa lemah lembut sama musuhnya dia. Walaupun dia berhak untuk membela perkaranya dia, ya kan. Dan selanjutnya gini, ini yang paling penting, ini sangat-sangat penting sekali. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu bisa lemah lembut seperti Daud. Jadi gak ada alasan teman-teman bilang, itu kan Daud, bagaimana dengan aku kan gak kayak dia. Aku gak bisa kelemak-kelemak, ya enggak, gue juga gak kelemak-kelemak. Kalau seandainya patokan lemah lembut ada kelemak-kelemak, Ria Melani nomor 1 yang di skip dari surga. Gak bisa Ria Melani kelemak-kelemak, liatin teman-teman suaraku, teriak begitu banternya, kelemak-kelemak gimana? Gak bisa, itu bukan patokan seperti Sansan bilang minggu lalu. Gak iso kelemak-kelemak itu kudu lemah lembut, gak bisa. That's not lemah lembut. Lemah lembut itu adalah hatimu yang penuh dengan kasih bisa tetap mengasihi mereka yang jahat sama kamu. Atau kamu punya hak untuk membela hidupmu tapi kamu enggak pakai. Kenapa? Karena kamu berserah sama Tuhan. Karena kita ini berserah sama Tuhan seperti Daud. Kemanapun dia pergi, dikejar siapapun dia memuji Tuhan. Dia bermasmur sama Tuhan, dia berdoa teriak sama Tuhan. Jadi teriaknya itu sama Tuhan loh ya, bukan sama pacarku tolong aku, mama, papa tolong aku. No, dia teriaknya sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Dia teriak gitu kan tadi ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dia teriak sama Tuhan. Kamu teriak sama siapa teman-teman? Kamu teriak sama siapa? Kamu minta pertolongan sama siapa for the first time, untuk pertama kalinya kamu minta tolong sama siapa, disitulah kamu taruh kekuatanmu. Bagaimana Ceria tahu? Aku juga merasakan itu. Aku selalu dulu mengandalkan kekuatan orang lain, entah pacarku, entah mamaku, papaku, saudaraku. Tapi setelah aku berteriak sama mereka, aku ada masalah, aku langsung teriak, tolong aku, sayang tolong aku, papa tolong aku, mama. Aku gak bisa lemah lembut karena mereka juga manusia. Mereka waktu disakiti ya mereka juga akan balas dengan yang lebih sakit. Sedangkan Tuhan, coba kita lihat, kok bisa Tuhan, kok hubungannya apa sama Tuhan? Ya iyalah karena buah roh ya, buah roh. Gini, perumpamaannya gini, buah apel. Dari mana kamu dapat buah apel? Ya dari pohon apel dong. Jadi ini ada pohon, ada buahnya. Pohon apel, buah apel. Kamu petik buah apel dari pohon apel. Bisa enggak pohon apel berdiri sendiri, buahnya ngawang-ngawang di sekeliling, di pinggir-pinggir atau waduh itu 1 meter, 2 meter, 3 meter, 1 kilometer dari pohon. Jadi pohonnya di sini 1 kilometer kemudian bergelantunganlah pohon apel. Gak kan? Aneh kan? Ya juga gitu dong sama kita. Karena kita membahas buah roh. Kalau kita mau punya buah roh, kalau kita mau hati kita ini ada buah roh yang 9 itu loh. Pohon kita tuh siapa? Pohon kita siapa selama ini? Kalau pohon kita Tuhan, jelas pasti banget. Di dalam sini nih, di hati kita, hidup kita itu
pasti ada buah roh. Gak mungkin gak. Orang dikatakan firman Tuhan, masa Tuhan bohong? Enggak kan? Teman-teman juga bisa pasti ngelihat banyak anak-anak Tuhan yang juga, dia penuh kasih, dia penuh damai sejahtera, dia penuh sukacita, dia penuh kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan dan lain sebagainya. Jadi berkat dia karena dia punya buah roh, karena dia pokoknya itu, pohonnya dia itu ada Roh Kudus, ya Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah seperti itu? Oke, kita move ke Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke 24 sama 25 deh. Ayat yang ke-22 gak usah sama 23 itu udah buah-buah roh udah dibacakan beberapa kali dalam beberapa minggu ya. Sorry sambil minum bentar. Kering nih, ngelak. Oke, aduh tumpah. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Nah, you and me kan sudah jadi milik Kristus ya kan? Udah dibaptis kan? Udah ngerti tentang Tuhan Yesus kan ya? Udah kenal Tuhan Yesus, udah kalau datang ke gereja menyembah, ngangkat tangan, nangis, bahasa roh, jingkrak-jingkrak. Kalau muji Tuhan, praise Him. Kita udah jadi milik Kristus kan? Kita udah ditebus kan? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan, salib ya, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. There, itu dia. Jadi kalau kita tuh milik Kristus Yesus, kita pasti sudah menyalipkan kedagingan kita dan hawa nafsu kita. Apa sih maksudnya? Hawa nafsu itu loh, yang pengen bales, yang pengen benci, yang pengen segala sesuatu yang diajarkan oleh dunia ini deh. Banyak banget kalau disebutkan satu persatu, kita gak mari-mari nih. Ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah itu dia. Itu dia kuncinya dari buah roh. Jadi kita bukan cuma sekedar tahu, oh iya aku hafal buah roh, sampai 9. And then kita bisa enggak mendapatkan buah roh itu dengan kekuatan kita? Gak bisa, gak akan bisa gimana pun usahamu. Seberapa sabarnya kamu pasti punya batas dong. Pasti ada batasnya kan kesabaran kita sebagai manusia. Seberapa kelemak-kelemak lembutnya kamu, pasti kamu bisa marah kan? Bisa banting meja kan? Bisa, karena manusia itu punya batasan. Tidak seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau punya buah roh ini, kita harus melekat dengan pohonnya, yaitu Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Kita harus menyalipkan hawa nafsu dan keinginan dagingnya kita setiap hari loh ya. Setiap hari, karena apa? Karena kita ini manusia masih hidup di dalam daging nih. Dagingnya kita nih selalu meronta-ronta, aku pengen balas dendam. Tapi rohnya kita, Roh Kudus bisa, jangan, tenang, biarkan serahkan kepada Tuhan. Lemah lembut. Siapa yang menang? Roh memang penurut tapi dagingiku lemah. That's why kita harus sync our life to Jesus. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus minta Tuhan dong. Kita mau minta siapa lagi? Kita bukan magicians, kita bukan tukang sulap, tiba-tiba ria, lemah lembut. Gak bisa. Setiap hari malah diperhadapkan hal-hal yang membuat hati kita panas, pengen lemah lembut. Gak bisa, aku gak bisa lemah lembut. Aku manusia, aku gini deh. Tapi itu, bagaimana supaya teman-teman itu seperti Daud lemah lembutnya. Bisa benar-benar, tahan, aku gak mau membunuh Saul. Aku gak mau. Walaupun aku dikasih kesempatan untuk membunuh Saul, aku gak mau. Gak. Karena apa? Karena si Daud ini kan udah dipenuhi roh Tuhan ya. Jadi zaman dulu tuh juga ada roh Tuhan, Roh Kudus tuh juga ada. Dia dipenuhi oleh roh Tuhan, dia dipimpin oleh roh Tuhan dan dia menyalipkan hawa nafsu dan kedagingannya. Aku percaya banget pada saat itu dia pengen banget, kalau bisa. Tapi gak. Aku tahu, jadi ini kayak ada peperangan batin gitu loh. Kita juga gitu kan, teman-teman juga kan. Aku juga nih, aku pengen banget bales. Tahan mulutku, jangan sampai mulutku mengatakan hal-hal yang jahat. Ojo sampai hatiku, ojo sampai pikiranku, ojo sampai tanganku melakukan hal yang jahat. Jadi peperangan, yang mana yang menang? Yang mana yang kamu sering kasih makan? Kalau kamu sering kasih makan rohmu,
ya rohmu yang menang. Kalau kamu sering memberi makan dagingmu, ya dagingmu yang menang. Dagingmu akan, yes aku akan balas dia. Kalau roh enggak mungkin. Dia pasti akan ingat, ya ingat lemah lembut, ya ingat kasih. Itu. Dan selain itu kita tuh harus minta. Kita gak bisa diem terus nunggu Tuhan, Tuhan berikan, terus tiba-tiba datang gitu. Enggak, kita minta. Seperti di ayat firman juga kan, minta maka kamu akan dapat, ketok maka pintu akan dibukakan buat kamu. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku butuh buah roh, aku anak Tuhan, aku milik Kristus, aku harus menyalibkan kedaginganku, susah Tuhan. Ya ampun, susah banget untuk menyalibkan kedaginganku ini. Susah, semua orang pasti bilang susah ya kan, tapi sebenarnya gak ada mustahil, cuma susah doang. Tapi bisa kok. Bisa kalau misalnya kita benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan tuh akan kasih akan memberikan kemampuan buat kita lemah lembut. Tapi kita akan menghadapi masalah itu. Kita nggak bisa lemah lembut kalau kita diam di rumah, nggak ketemu siapa-siapa, nggak ada yang nyakitin kita. Nggak bisa tiba-tiba kita lemah lembut. Kita harus menghadapi tesnya itu dulu. Harus ada orang yang benceno itu datang mengancaukan hidup kita, pikiran, hati, semuanya. Sampai kita akan dites, nih bisa enggak? Kayak tadi sih, yang tadi aku jelaskan. Si Saul tuh udah pergi padahal gara-gara ada orang Filistin menyerang Israel. Tapi tiba-tiba dia datang lagi. Nanti setelah itu dia udah pergi datang lagi, dia kejar. Gak ada habisnya. Itu namanya tes kelemah lembutan. Kalau kamu mau tahu kamu lemah lembutan enggak, silakan. Hurt me. Kasih dirimu untuk disakiti. Supaya kamu bisa merasakan lemah lembut. Bisa ngerti Tuhan memberikan kelemah lembutan. Tapi first, minta dulu gitu sama Tuhan. Minta Tuhan tolong berikan aku kelemah lembutan supaya aku tidak menyalahgunakan kasih yang Tuhan berikan buat aku. Sudah. Udah gitu aja minta sama Tuhan. Makanya kalau berdoa itu jangan berkat terus. Berkat terus. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan tolong pacar dong, Tuhan tolong jodoh dong. Aduh, itu gak apa-apa sih doa kayak gitu, bener aja doa kayak gitu gak salah. Kamu minta jodoh, kamu minta berkat, minta perlindungan, it's okay. Tapi ada satu momen, ada satu stage di mana kita tuh sadar, kita ini anak Tuhan loh, anak loh ya. Misalnya kalau kamu punya papa yang kaya banget, pastikan ujung-ujungnya harta dia turun ke kamu, pastikan kamu berhak untuk mendapatkan duit, kamu berhak mendapatkan mobil mewah, kamu berhak mendapatkan rumah mewah 10 tingkat, ada liftnya, entah apa lagi. Berhak dong, kita juga gitu. Ingat kita ini anak Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Kamu gak usah ngomong, gak usah minta pun Tuhan udah kasih. Gimana caranya Tuhan gak kasih berkat, kamu hidup di dunia ini, kamu butuh makan, kamu butuh uang untuk beli makan. Kamu juga harus menjadi berkat buat banyak orang, kan butuh uang. Tuhan pasti akan kasih dong, gak usah kamu minta-minta kayak pengemis gitu. Kan kita anak Tuhan, ingat itu teman-teman, kita anak Tuhan. Ada momen kita harus ingat, our prayer is not all about blessings. Gak mesti minta kayak gitu, kita tuh itu haknya kita. Gini loh, kalau kita tahu itu haknya kita lakukan dulu kewajiban ya kan. Kan di PPKN diajar gitu kan, lakukan kewajiban yang harus kamu lakukan, lalu hak. Bukan hak dulu baru kewajiban, tetot, salah, kewajiban dulu baru hak. Kita lakukan dulu apa yang harus kita lakukan. Apa? Salah satunya ini punya buah roh. Minta sama Tuhan. Tuhan aku tolong aku dong. Aku butuh buah roh nih. Supaya aku bisa jadi anak Tuhan, jadi berkat. Nah selebihnya soal berkat, itu akan terkucur. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba deh, aku udah merasakan itu kok. Jadi nanti suatu saat kalau aku bisa kesaksian, aku akan kesaksian soal itu ya. Jadi makanya aku sudah ngerti. Oh gini rumusnya, kadang-kadang tuh kita gak bisa sadar ya, kayak kita tuh dori gitu otaknya tiba-tiba lupa kalau aku ini anak Tuhan, aku dikasihi Tuhan, aku tuh punya janji Tuhan, berkat Tuhan itu ada buat aku tanpa aku harus minta-minta sama Tuhan gitu. Makanya kita kalau doa itu minta ini dulu aja deh yang pertama, setelah itu belakang-belakang baru minta berkat dan sebagainya. Gitu. Itu kuncinya bagaimana kita bisa punya kelemah lembutan. Melekat sama Tuhan, cari Tuhan kayak si Daud, cari terus. Walaupun hati ini rasanya kayak gak bisa gitu muji Tuhan, sakit banget. Nangis aja di kaki Tuhan, itu yang biasanya aku lakukan setiap hari. Aku gak bisa minta pertolongan siapapun, aku hanya bisa minta pertolongan Tuhan. Aku hanya bisa duduk di kaki Tuhan nangis, teriak Tuhan tolong aku. Gak ada yang bisa tolong aku, hanya Tuhan.
tolong aku hanya mau dekat sama Tuhan, aku gak mau sama yang lainnya Tuhan, aku hanya mau sama Tuhan gitu. Minta sama Tuhan seperti itu. Saat kamu melekat sama Tuhan, buah roh itu tiba-tiba muncul, tring satu persatu, muncul dengan sendirinya, sungguhan deh, ini gak bohong. Jadi kamu tiba-tiba diperhadapkan dengan seseorang yang menyebalkan misalnya, itu jangan pengen nangis kan, kesaksian soalnya. Dihadapkan orang yang menyebalkan nih, susah untuk mengasihi dia. Karena saya pengen balas, benci banget gitu. Tapi kalau waktu kamu benar-benar berserah sama Tuhan, kamu nempel banget sama Tuhan, kamu tuh tahu. Saat kamu menyakiti hati orang itu, hati Tuhan tuh juga sakit. Kenapa? Tuhan itu memberikan oksigen loh sama dia untuk dia hidup. Berarti Tuhan sayang kan sama dia. Walaupun dia brengsek, tapi Tuhan sayang. Buktinya dia masih hidup. Dia bisa makan, dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia bisa bekerja. Tuhan memberkati dia karena Tuhan mengasihi dia. Kalau kamu menyakiti dia, kamu menyakiti hati Tuhan. Semua anak Tuhan itu, semua manusia Tuhan sayang. Gak ada, aku sayang dia, iki gak seberapa deh. Beda, dia tidak seperti Tuhan, tidak seperti Bapa kita yang ada di dunia. Dia seperti Bapa kita yang, dia tuh Bapa di surga loh yang penuh, benar-benar penuh kasih. Gitu. Dan ini yang terakhir ya, kita kembali lagi ke Galatia. I'm sorry, kita bolak-balik. Terus mana ya Galatia aku hilang, kok Galatia sih? 1 Samuel pasal 24. Ini yang terakhir. Setelah aku membahas tentang Daud ya, kita bagaimana mengerti Daud itu lemah lembut. Rupanya tuh kuncinya cuma satu. Satu aja yang paling penting adalah dia tuh melekat banget sama Tuhan. Makanya hatinya dia itu ngeplek sama hatinya Tuhan, koncoplek. Kalau teman-teman Jawa ngomong koncoplek, jadi benar-benar gitu loh, deket banget. Jadi dia tahu kalau aku gini Tuhan akan sakit hati. Aku gak mau sakit hati Tuhan. Jadi dia gak mikirin dirinya sendiri lagi. Jadi ini aku membahas tentang kita make a quick shifting ya, diubah. Kita memposisikan Daud ini sebagai Tuhan Yesus. Nah, Daud adalah Tuhan Yesus dan Saul adalah you and I. Engkau dan aku, kita semua teman-teman. Tuhan itu adalah Allah, kita tahu ya Tuhan adalah Allah. Tuhan punya kuasa untuk mencabut nafasnya kita, nyawa kita. Ini Tuhan berhak untuk ambil. Kenapa Tuhan kan soalnya? Kenapa kita berdosa sama seperti Saul. Gak ada apa-apa iri, gak ada apa-apa benci, gak ada apa-apa sakit hati gitu. Tiba-tiba muncul gitu kerasukan setan nih otaknya pikirannya. Bisiki-bisiki setan. Kita tuh sama seperti Saul gak sih? Sedangkan Daud yang begitu lemah lembut banget itu sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh lemah lembut banget. Aduh kalau teman-teman bisa ngerasain ya. Gak bisa ngomong deh aku gak bisa jelasin. Bener-bener gak bisa jelasin kasih Tuhan yang luar biasa, teman-teman harus ngerasain. Tapi kalau teman-teman yang udah encounter Jesus dan udah ngerasain kasihnya Tuhan di sini, pasti ngerti ya maksudku kayak gimana. Kayak kita tuh udah dosa banget. Setiap hari, setiap detik, setiap hisapan nafas kita tuh udah dosa. Walaupun cuma di pikiran sampai hati kita ya. Kita mikir kayak, lihat wong iku, katanya ke gereja. Tapi lihat nah, gak pernah baca Alkitab. Masih mending juga aku. Aku baca loh 1 hari 10 pasal. Aku lebih baik dari dia. Duh katanya dia tuh pelayan. Tapi rupanya suka gosip. Masa Tuhan sayang sama orang kayak gitu. Itu pikiran loh ya. Itu masih di pikiran. Masih di hati. That's judgment. Itu sudah mengejudge. Tuhan bilang apa? Jangan hakimi. Kamu bukan hakim. Tuhan itu hakim. Itu salah satu contoh doang sih. Salah satu contoh kecil. Perbuatan dosa kita yang ada di hati dan di pikiran kita. Gak ada yang tahu. Satu orang pun gak ada yang tahu kita berdosa kayak gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi harusnya kita bisa dong dihukum sama Tuhan. Berhak dong Tuhan hukum kita. Berhak dong Tuhan ngambil nafas hidup kita kalau kita mencuri barang orang. Kalau kita berbuat cabul, kita seks di luar nikah. Misalnya gitu. Bisa kan Tuhan menghukum kita? Tapi gak toh. Sama nih kayak yang Daud ngomong nih. Gak usah dibaca deh, intinya aja langsung. Sama nih kayak yang Daud bilang, aku gak mau menyakiti engkau, aku sayang sama engkau. Tuhan ngomong gitu sama kamu, sama aku. Setiap hari loh Tuhan ngomong gitu, tapi gak tahu teman-teman denger enggak. Kalau aku sih denger, jadi aku langsung pasti nangis kalau denger. Tuhan ngomong kayak gitu kayak
gak layak gitu loh, aku disayangi sama Tuhan, aku ini berdosa, walaupun teman-teman gak tahu dosaku apa ya, gak usah aku sebutkan deh, malah jadi pengakuan dosa nih, gak usah. Tapi aku tuh berbuat dosa gitu setiap hari, di pikiran, di hati, di perkataan, nyakitin hati suamiku misalnya, aku gak mengatakan hal-hal yang jahat sama dia, nyakitin hati dia itu udah, nyakitin hati Tuhan itu termasuk dosa, walaupun sepertinya hal sepele ya, tapi itu juga dosa dan salah. Dan apa yang kita lakukan? Kita sadar, kayak yang Saul bilang, pasal 18, nah ini kita baca bareng-bareng ya. Ayat ke-18, 1 Samuel 24 ayat 18 katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepada aku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Ayat 19, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Dia sadar banget nih, Saul sadar banget nih kalau dia tuh udah dikasihi sama si Daud. Kita juga kan, setiap hari, Tuhan terima kasih udah mengasihi aku, nangis, menji Tuhan. Let's see, some days later, beberapa hari kemudian, kita move deh ke pasal 26, gak usah dibaca. Teman-teman baca sendiri ya, PR nih, pasal 26. Baca judulnya aja, gue bacain ya. Aku baca ini, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Itu judulnya aja sudah tahu, untuk kedua kalinya. Daud membiarkan Saul hidup. Jadi dikejar lagi. Padahal tadi itu sudah tahu di pasal 24 tuh si Saul udah tahu. Udah tahu Daud itu baik. Daud itu tidak mau membunuh Saul. Daud itu mengampuni Saul. Kita juga tahu Tuhan itu mengampuni kita, sayang sama kita, tidak menghukum kita. Tapi setelah beberapa hari kemudian setelah kita sadar, apa yang kita lakukan? Apakah kita juga stay dalam love itu, dalam kasih Tuhan itu, atau kita lari dan berbuat dosa lagi? Seperti si Saul. Udah pulang, balik lagi kejar membunuh Daud. Untung Daud masih lemah lembut. Untung dia masih ngeplek sama Tuhan. Jadi dia masih punya kelemah lembutan dan tidak membalas. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap mengasihi, tetap spare hidupnya si Daud. Gak dibunuh langsung. Pada saat itu punya kesempatan lagi si Daud untuk membunuh si Saul, tapi gak dilakukan. Walaupun dia berhak, tapi diserahkan kepada Tuhan. Gimana juga dengan kita, saat kita sudah sadar, oh iya Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Gimana ini apa yang kita bisa kasih dong sama Tuhan? Setelah kita tahu Tuhan baik sama kita udah balas enggak? Apa kita cuma memuji, angkat tangan, oh Tuhan terima kasih, udah habis itu sudah pulang, gosip lagi, terus ngejudge orang lagi, terus mau menjatuhkan orang lagi misalnya, balas dendam dan lain sebagainya, nggak tahu ya, nggak menuduh sih, cuman kita introspeksi diri deh, aku juga sendiri gitu sih, mikir Tuhan sudah sayang, itu masukin ke hati, lakukan dengan segenap hati semua perintah Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Oke teman-teman pemusik dan juga WL bisa siapkan muji Tuhan lagi maksudnya. Lagu yang tadi ya, San-San aja yang mimpin dari awal. Aku belum saya ngomong soalnya. Jadi intinya kayak gitu. Poin dari firman Tuhan ini, Tuhan tuh pengen ngomong. Kalau kita mau lemah lembut, bener-bener nih pengen banget punya kelemah lembutan itu, melekatlah sama Tuhan, berdoa setiap hari, cari waktu, bukan cari waktu ya, memang harus setiap sediakan waktu buat Tuhan, bukan hari ini aku gak ada waktu ya wes besok aja, besok gak ada waktu lagi, besok aja. Enggak, setiap hari entah jam berapapun itu, pasti teman-teman tahu ya jam-jam di mana kalian itu kosong. Make time untuk Tuhan, minimal 1 jam aja duduk diam, nangis, terserah mau nangis kayak mau enggak, terserah deh. Mau lagunya worship, mau lagunya praise, terserah, enggak apa-apa, it's okay. Pokoknya duduk diam, cari hadirat Tuhan, berdoa minta Tuhan untuk memberikan kemampuan buat kita untuk punya buah roh. Gitu. Setelah itu baru kita akhirnya bisa sadar, bisa melakukan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan saat kita diperhadapkan oleh berbagai macam masalah atau orang-orang yang menyebalkan ya. Waktu tes buah roh itu loh maksudnya. Kita tahu, oh I shouldn't do this. Aku gak boleh kayak gini, aku gak boleh melakukan ini. Aku harus melakukan ini karena aku tahu Tuhan pengen aku kayak gini, bukan kayak gini. Dan yang paling penting juga, hal lainnya adalah, ya memang kita sadar Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Kayak tadi lagu itu bagus banget sih, lagu yang sebelum firman ya kan. Allah itu setia banget sama kita. Kita tuh udah brengsek banget sama Tuhan, tapi Tuhan
gak pernah sedikit pun brengsek sama kita. Bahkan sampai detik ini ya, kita masih bisa napas kan, gak usah pakai tabung oksigen, kita masih bisa bernafas dengan lega. Kita punya keluarga yang juga sehat, terus kita bisa makan enak, kita bisa masih kemana-mana, bisa nongki kadang-kadang tipis-tipis ya, walaupun cuma sebentar, pakai masker habis itu langsung pulang. Kita masih bisa melakukan hal-hal, banyak hal, bisa pelayanan nih teman-teman, masih bisa pelayanan semuanya. Itu bukti dari kesetiaan dan kebaikan Allah loh. Kita tapi gak bisa, gak cukup kalau kita cuma sadar. Kita setelah sadar, make something, do something, give it to God. Kita harus lakukan sesuatu, kembalikan rasa syukur kita tuh sama Tuhan. Jadi kita gak bisa cuma sadar aja. Jangan seperti Saul yang bolak-balik melakukan hal yang sama, salahnya sama terus lagi. Jatuhnya di lubang sama terus. Sorry ya, itu orang kayak gitu tuh idiot. Sorry bukan idiot sih, bodoh ya gak sih? Aku gak tahu deh istilahnya apa ya, kayak bodoh stupid ya. Kalau jatuh di lubang yang sama. Padahal ngerti itu salah, oh iya aku salah. Terus besoknya gitu lagi. Ya kan? Gimana dong? Mari sama-sama kita renungkan firman ini. Kita angkat pujian. Silakan saudara Sansan. Kita renungkan firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menolong.
ada Tuhan. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya Tuhan, kami sadar, kami tahu kok kalau Tuhan Yesus itu setia banget sama kami. Kami juga tahu kalau Tuhan itu baik banget dan sangat mengasihi kami. Buktinya Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih-Mu, dan kami gak bisa mengatakan apapun, kami gak bisa melakukan apapun yang terbaik buat Tuhan untuk membalas kasih setia Tuhan. Tapi kami tahu dari kelemahan kami ini kekuatan Tuhan akan semakin nyata. Dan kami menyatakan kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya Engkau memberikan kekuatan-Mu bagi kami, supaya buah roh yang harusnya semua anak Tuhan miliki benar-benar bisa dimiliki. Maka dari itu di malam hari ini Tuhan, pagi, siang, sore, malam hari ini kami minta kepada Tuhan, kami mohon Tuhan Kau berikan kepada kami buah roh yang benar-benar kami butuhkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kami butuh itu. Semua dari kami Tuhan tidak bisa memiliki buah roh itu dengan kemampuan dan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan Yesus dan kami butuh Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin dan memberikan itu kepada kami. Kami mau dekat sama Tuhan. Kami mau melekatkan hati dan hidup kami kepada Tuhan supaya kami mendapatkan buah roh itu dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Karena itulah yang menjadi perintah Tuhan bagi kami, ya kan? Tuhan memberikan perintah buat kami untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Banyak orang di luar sana yang masih belum kenal Engkau Tuhan Yesus. Banyak di luar sana yang masih belum mengerti tentang kasih Tuhan. Kami sudah mengerti. Kami sangat mengerti kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Maka dari itu momen ini Tuhan kami mohon supaya kami jadi berkat. Supaya kami tidak jadi batu sandungan buat mereka. Supaya mereka bisa melihat, oh itu anak Tuhan. Itu orang-orang Kristen punya buah roh yang luar biasa. Kasih mereka berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera dan semuanya. Kami pengen orang-orang berkata hal itu tentang kami. Karena kami punya buah roh, kami hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tidak mau menyimpan kepahitannya Tuhan. Walaupun banyak orang yang akan berusaha untuk menjatuhkan dan menyakiti hati kami tahu iblis tidak akan membiarkan kami punya buah roh, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun. Amen. Kuasa apapun dunia ini, bahkan kuasa diri daging kami sendiri pun, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Dan kami serahkan ini semua. Perkara kami serahkan, hidup kami, masa depan kami, hati kami, pikiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang ubahkan dengan kekuasaan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kepada Sansan. Oke. Halo teman-teman semuanya. Oke, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman melalui hambanya Ceria. Terima kasih atas pelayanannya. Ya, sekarang tiba saatnya di sini aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, oke, bisa ditayangkan pengumumannya? Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh kita, yaitu kita akan melaksanakan on-site service atau ibadah yang dilakukan di gereja. Jadi kita tidak melakukan online lagi melalui platform YouTube ini, tapi kita melakukan ibadah di tempat yang yaitu di gereja kita seperti biasanya. Nah, tapi kita yang perlu diingat, kita harus menggunakan protokol kesehatan yang seperti biasa kita jalankan di ibadah umum, ya di ibadah umum itu. Jadi kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk di gereja. Terus kita harus wajib menggunakan masker baik pelayan maupun jemaat yang akan datang. Nah, oke, jadi kita semua dari pengurus mengajak untuk kita ibadah lagi bersama-sama, merasakan hadirat Tuhan bersama-sama di hall atas. Jadi bukan di hall umum ini tapi di hall atas seperti biasanya. Oke, selanjutnya. Nah, seperti biasa
kita Light Generation memiliki 2 komsel, yaitu yang pertama komsel rajin menabung atau komsel gereja. Nah, biasanya komsel ini diadakan di gereja. Yang ketuanya yaitu CIV yang ada di foto tersebut. Bagi kalian semua yang ingin mengikuti komsel gereja bisa langsung menghubungi CIV. Selanjutnya yaitu ada komsel lagi, yaitu komsel Starfruit atau bahasa Indonesianya komsel Blimbing. Itu biasanya diadakan di mana itu? Ya di daerah Blimbing situ. Baik, ya situlah kalian tahu semua pasti. Dan ketuanya komsel Blimbing yaitu saudara Yuda yang ada di foto itu. Bagi kalian yang ingin mengikuti komsel Blimbing silahkan langsung saja menghubungi saudara Yuda. Dan ada tambahan lagi bagi kalian juga, teman-teman sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang singer, musik, WL, multimedia, sound system. Multimedia itu meliputi sound system dan LED. Oh LCD, maaf kalau di atas pasti LCD. Nah itu bisa menghubungi saudara Yuda ini juga ya. Jadi Yuda ini memiliki 2 tugas, yaitu menjadi ketua komsel dan menjadi ketua Praise and Worship. Ya. Oke, itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Dan aku harap semuanya hadir dan bisa benar-benar bersama lagi. Merasakan hadirat Tuhan benar-benar hadir di tengah kita. Amin. Amin. Oke. Dan kita memiliki kontak person yang ada di LG ini yaitu Tasa, dan bisa stay tune di channel YouTube dan juga di Instagram. Tapi kami lebih fokus ke Instagram karena kita akan share info yang paling update pasti dari Instagram ini. Oke. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke Ceria untuk bisa menutup ibadah kita. Oke, mari kita semua sama-sama berdoa. Hari ini terakhir ya kita online, tapi kita akan berjumpa lagi nanti onsite. Oke. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan agar kami dapat beribadah kepada Engkau. Kami dapat duduk diam seperti Maria, mendengarkan setiap perkataan Tuhan, setiap isi hati Tuhan dan firman kebenaran-Mu untuk memimpin kehidupan kami untuk semakin hari semakin benar, semakin hari semakin disucikan dan dimuliakan dan disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami saat ini untuk Engkau ubahkan. Kami mau dipimpin oleh Engkau Roh Kudus, kami mau dipimpin oleh Bapa di surga, kami mau hidup kami dituntun di jalan yang benar bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mohon kiranya berkat-Mu turun atas kami, agar kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kiranya kasih karunia-Mu dan juga perkenanan-Mu Tuhan turun atas kami, agar kami memiliki semua buah roh yang kami perlukan, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami pun mengangkat tangan kami menyerahkan kepada Tuhan setiap pergumulan hidup kami, perkara kami, masa depan kami, dan segala sesuatu hal yang membuat kami khawatir, yang membebani hidup kami sebagai anak-anak muda Tuhan, yang tidak bisa maju untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memegang dan membawa beban itu untuk kami. Dan biarlah kami membawa beban dan kuk yang lebih ringan daripada-Mu Tuhan, untuk kami bisa berjalan dengan tulus, berjalan dengan ketekunan, berjalan dengan kesungguhan hati kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you all. God bless you See you all. next week.